Para siswa, marilah kita melanjutkan kembali video yang ke-7. Nah, sekarang adalah yang ke-8. Nah, sebelumnya agak terputus karena waktunya habis. Nah, yang terakhir waktu itu sampai ini. Nah, rasio U3 dibagi U2 sama dengan 1/8 atau U3 per U2. Nah, yang dicari X per 2 sama dengan 1/8. Nah, ini dikalikan silang. X kali 8, 8X. 2 kali 1, ya 2. Sehingga X-nya adalah, X-nya, ya sini X, 2 dibagi 8. Nah, masing-masing ini 2 dibagi 2, 1. Ya, X-nya ini 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Maka hasilnya X sama dengan 1/4. Yang B, 2 suku berikutnya adalah suku keempat dan suku ke-5. Ya. U4 sama dengan U3 kali rasio. Sama dengan 1/4 kali 1/8. Sama dengan 1/32. U5 sama dengan U4 kali rasio. Sama dengan 1/32 kali 1/8. Sama dengan 1/256. Jadi, dua suku berikutnya pada barisan tersebut adalah 1/32 ya, dan 1/256. Nah, yang C, barisan bilangan bertingkat. Perhatikan pola bilangan berikut. Nah, ini gambar 1.11. Ini. Gambar di atas menunjukkan susunan noktah atau bulatan kecil yang membentuk pola bilangan segi 6. Banyak noktah dan aturan pembentukan pola bilangan di atas dapat disajikan dengan skema berikut. 1, 6, 15, 28, dan seterusnya. Banyak noktah pada pola. Nah, ini plus 5, plus 9, plus 13. Ini beda antar suku tingkat pertama tidak sama. Nah, ini plus 4, plus 4 nih. Nah, ini sama tetap. Beda antar suku tingkat kedua sama, yaitu 4. Barisan seperti ini dinamakan barisan bilangan bertingkat. Nah, ini 1 tambah 5, ya, sama dengan 6, 6 tambah 9, 15 tambah 13. Ini ya, ternyata ini 5 tambah 4, 9, 9 tambah 4, 13. Inilah yang disebut barisan bilangan bertingkat. Ya, kita lanjutkan. Suku berikutnya pada barisan tersebut dapat dicari dengan cara berikut. U5 sama dengan U4 tambah dalam kurung 13 tambah 4. Sama dengan 28 tambah 17. 17 itu ini. Sama dengan 45. U6 sama dengan U5 tambah dalam kurung 17 tambah 4. Sama dengan 45 tambah 21 sama dengan 66. Jadi, dua suku berikutnya pada barisan bilangan bertingkat di atas adalah 45 dan 66.
lanjutkan. Ya. Contoh, diketahui barisan bilangan 2, 10, 24, 44, dan seterusnya. Tentukan A. Aturan pembentukan barisan bilangan di atas pada tingkatan kedua. B. 3 suku berikutnya pada barisan bilangan tersebut. Nah, jawabnya A. Ya, ini 2, 10, 24, 44, dan seterusnya. Aturan pembentukan barisan bilangan di samping adalah ditambah 6 pada tingkatan kedua. Nah, ini ya, 2 ditambah 8, 10. 10 tambah 14, 24. 24 ditambah 20, 44. Nah, kemudian ini 8 tambah 6, 14. 14 tambah 6, 20. Ya, ini. B, U5. Ya, ini kan U1, suku 1, U2, U3, U4, U5. Nah, ini U5 berikutnya. U5 sama dengan U4 tambah dalam kurung 20 tambah 6. Nah, berarti sini ini tambahkan 26 tambah 44, 70. U6 sama dengan ya U5, ini rumusnya tambah 26 tambah 6. Jadi 6 tambah 26, 32, tambah 70, 102. U7, U6 tambah 32 tambah 6. Jadi ini tambahkan 38 tambah 102 sama dengan 140. Jadi 3 suku berikutnya pada barisan bilangan bertingkat tersebut adalah 70, 102, dan 140. Ya, marilah kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan. D. Barisan Fibonacci. Selain barisan-barisan bilangan di atas, terdapat barisan bilangan lain dengan aturan pembentukan yang berbeda. Misalnya 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Aturan pembentukan barisan bilangan tersebut adalah suku berikutnya ya, diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku di depannya. Barisan bilangan seperti itu disebut barisan Fibonacci. Ya. Fibonacci ya, nama lain yang lebih dikenal dari nama aslinya Leonardo Pisano. Ya, dalam kurung lahir 1175 sampai 1250. Seorang matematikawan kebangsaan Italia. Beliau pula lah yang mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke daratan Eropa. Karena menurut pemikirannya, sistem ini lebih praktis dibandingkan bilangan Romawi. Nah, ini gambar Leonardo Pisano. Berikutnya. Nah, berikutnya. Kita naikkan dulu. 1.4.2 suku ke N pada barisan bilangan. Suku ke N dari suatu barisan bilangan dapat ditulis UN. Nah, pada barisan aritmatika, jika aturan pembentukan barisan ditambah B ini beda, maka
rumus suku ke N akan memuat B atau beda kali N, yaitu UN sama dengan B kali N tambah dalam kurung UN dikurang B. B adalah beda suku yang berurutan dan U1 adalah suku ke-1. Maka U1 tambah B, U2. U2 tambah B, U3. U3 tambah B, U4. U4 tambah B, U5. Jadi ini rumus UN sama dengan, jadi B-nya nih, nah ini B kali N tambah dalam kurung U1 kurang B. Ya, kita turunkan dulu. 6, 10, 14, 18, 22, dan seterusnya. Ini adalah barisan bilangan. Nah, jadi ini 6 ini U1, 10 U2, 14 U3, 18 U4, 22 U5. Ya, inilah suku-suku barisan bilangan. Ternyata tambah 4. Ya, ini 6 tambah 4, 10. 10 tambah 4, 14. 14 tambah 4, 18. 18 tambah 4, 22. Nah, ini 4 ini disebut beda antar suku atau disimbolkan dengan B kecil. Ya. Hubungan antara UN terhadap U1 dan B pada barisan tersebut di mana B sama dengan 4. Dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Ya, ini U2 sama dengan U1 tambah 4 sama dengan U1 tambah B. B-nya adalah 4. Jadi U1 sama, ya ini, ya, U1 tambah dalam kurung 2 kurang 1 kali B. Ya, ini U3, ini U4 bisa perhatikan, U5 bisa perhatikan. Ya, ini koefisien B pada skema di samping selalu berkurang 1 dari bilangan urutan suku. Sehingga kita dapat menyatakan hubungan UN terhadap U1 dan B dengan cara yang sederhana. Ya, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Rumus umum suku ke N pada barisan aritmetika dengan suku pertama U1 dan beda sama dengan B adalah UN sama dengan U1 tambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung kali B kecil. Nah, perhatikan contoh ini 1. Nah, contoh ini. Tentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan berikut. Dinyatakan dalam N. Nah, ini. Ya. Jawab A. Barisan bilangan. Ya, ini. Perhatikan saja. Nah. Nah, di barisan bilangan pertama suku 1, 5, 8, 11, 14, 17. Aturan pembentukan barisan ditambah 3, maka suku ke N memuat 3N. Nah, perhatikan. Nah, cukup sekian dulu. Selamat pagi, semoga kalian dapat memahami.